Ya, silakan. Silakan Mbak Mari masuk. Silakan, selamat datang. Ya, silakan mau duduk di mana? Di sini saja. Oke. Coba diamankan dulu Mbak duduknya. Iya. Kita santai saja. Sudah nyaman duduknya? Oke. Ini apakah betul dengan Mbak Kenan yang kemarin menghubungi saya melalui WhatsApp itu? Iya, benar. Oke. Kemarin Mbak Kenan sudah sempat perkenalkan secara singkat gitu ya bahwa namanya Mbak Kenan, dan Mbak juga sempat tahu saya namanya ini Mbak Sofa. Karena kita belum kenal lebih lanjut, boleh dong sekarang kita kenal lebih lanjut dulu. Mungkin Mbak bisa nama lengkap itu, lalu sekarang kesibukannya apa gitu. Iya. Oke, nama lengkap saya sendiri itu Quintana Yaulida. Dan kesibukan saya adalah menjadi pelajar SMA di SMA Pertamina Malang. Baik, jadi sekarang kesibukannya sedang sekolah itu ya? Iya, iya. Ini minggu-minggu ujian Sudah selesai. sudah selesai, udah mulai tenang ya? Tentu. Juga. Iya, lumayan. Oke, di Wakilan sudah sempat berkenalan ya mengenai nama dan juga kesibukannya. Sekarang tadi Mbak datang ke sini naik apa Mbak? Oh, tadi saya diantar sih Kak. Begini. Iya. Oke, datang naik sepeda, naik mobil? Naik sepeda motor. Oke, naik sepeda. Jadi nanti pulangnya juga akan dijemput seperti itu? Benar sekali. Tadi perjalanannya gimana? Apakah macet atau lancar-lancar aja atau setengah-tengah? Cukup macet di akhir-akhir sih Kak, waktu mau sampai ke sini macet. Sisanya lancar kok. Oke, berarti weekend nggak selalu yang Macet banget enggak. Nanti malam mungkin Kak. Oh iya, waktunya pada keluar. Iya. Iya. Oke, tadi Mbak Kiran sudah sempat perkenalan, dan sekarang saya kan juga akan perkenalkan diri saya. Jadi perkenalkan, nama saya Setia Sofa. Mbak Kiran bisa manggil saya Mbak Sofa atau Bu Sofa, senyamannya saja ya. Tidak perlu takut, tidak perlu kaku atau gimana. Sebelumnya ini kan Mbak sudah tahu ya, datang ke sini tuh mau melakukan konseling seperti itu. Kalau saya tanya nih Mbak, ini apakah sebelum memutuskan untuk melakukan konseling ini, apakah udah sempat cari-cari konseling itu apa atau gimana gitu? Mungkin ya bisa dibilang ya, saya cukup mencari-cari tentang konseling itu perbedaannya apa dengan cerita biasa itu, dan kenapa ada bimbingan konseling dari awal ini. Oke, jadi sedikit banyak Mbak itu sudah tahu ya bedanya dari curhat biasa sama konseling tuh gitu. Iya. Oke, kalau di konseling itu kan ada hal-hal yang harus kita patuhi ya Mbak, seperti asas kayak gitu. Nah, di sini saya mau menjelaskan juga tentang asasnya yang harus kita patuhi. Ada 3 Mbak. Yang pertama itu kerahasiaan, sehingga yang nanti diceritakan di sini itu saya juga berjanji tidak akan menyampaikan ke orang luar seperti itu. Jadi nanti Mbak bisa secara terbuka gitu ya berceritanya gitu, tanpa ada tanpa ada menutup-nutupi gitu, demi kemudahan juga untuk penyelesaiannya. Jadi kerahasiaan dan keterbukaan. Lalu yang terakhir ada kesukarelaan, di mana Mbak Kinan ini datang ke sini dengan sukarela, bukan dipaksa gitu ya. Apakah betul Mbak? Benar. Oke, kalau gitu bisa dilanjutkan untuk ini waktu konseling ini. Waktu konseling ini memakan waktu sekitar 35 hingga 45 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia sekali, boleh. Oke, jadi tidak ada kesibukan yang menunggu dalam rentang waktu ini ya? Ya, tidak. Lalu saya juga mau izin untuk membawa kertas ini ya. Ini digunakan untuk mencatat beberapa hal-hal poin penting yang harus lebih dipahami gitu untuk catatan konselingnya Mbak juga seperti itu. Apakah Mbak sudah
siap, Mbak sendiri udah siap belum buat masuk ke konseling, proses konseling gitu? Pelan-pelan, siap-siap. Oke, pelan-pelan ya. Pastinya Mbak datang sini kan konseling tadi tuh ada tujuannya ya, ada masalah yang dibawa dan ada tujuannya. Nah, konseling ini juga kan belum pertama nih. Di konseling ini pertama kali ini tujuan apa yang ingin Mbak capai? Yang di ini aja loh, bukan yang dituntas seperti itu. Yang di ini aja Ya. saya mau menemukan solusinya supaya kayak kan ini tuh topik yang akan saya bawa tentang coping mechanism. Coping mechanism itu seharusnya jadi hal yang membantu, bukan malah jadi merugikan saya, entah itu di sosial atau di pendidikan saya sendiri gitu. Nah, saya mau ini tuh bukan jadi kayak pedang mata dua buat saya sih. Itu aja tujuannya. Oke, jadi di pertemuan ini Mbak ingin menemukan beberapa solusi gitu ya yang nanti Mbak setelah keluar dari sini bisa dicoba direalisasikan gitu. Oke, baik. Mbak juga kayaknya udah paham ya kalau sekali ketemu tuh nggak bisa langsung selesai gitu. Tidak mungkin. Oke, jadi kita masuk ya Mbak. Tadi Mbak sempat menyinggung kalau masalah Mbak ini tentang coping mechanism itu yang harusnya itu memberikan dampak positif. Di sini kok malah kebalikannya seperti itu. Nah, bisa mulai diceritakan nih Mbak, kayak gimana gitu ya coping mechanism yang mengganggu ini. Nah, ini mungkin kakaknya pernah dengar soal istilah bergaul ibu. Nah, itu menurut saya awalnya bercanda aja, tapi kayak kok pelan-pelan saya mulai setuju dengan perkataan itu ya, karena makin lama saya ngerasa kalau menonton ya, terutama anime ini, itu tuh jadi alasan saya untuk tidak terbuka dengan orang lain. Maksudnya saya lebih mending diam terus nonton anime, entah itu yang benar-benar nonton aja atau yang saya sampai bikin banyak cerita atau love letter gitu buat karakternya. Intinya saya nggak pernah pikir kalau masalah saya bakal selesai kalau saya nggak nonton anime dulu akhir-akhir ini. Nah, itu bikin saya ngerasa kalau lama-lama bergaul tuh beneran susah kalau coping mechanism nonton anime ini dipakai bukan sebagai coping mechanism tapi malah jadi alasan saya buat gak ngobrol sama orang. Nah, itu kan sudah kasusnya beda ya Kak. Iya. Makanya saya sebenarnya agak takut kalau misalnya saya lebih percaya sama anime yang 2D gitu, yang bahkan gerak aja enggak. Tapi saya rasa saya bisa lebih tenang kalau misal lagi ada masalah gitu kalau saya nonton anime gitu. Nah, permasalahannya. Oke, jadi sebenarnya ini berangkat dari nonton anime itu ya, yang awalnya itu ya biasa-biasa saja gitu ya, tapi makin kesini kok ternyata ada nih dampak negatif yang kayaknya kok muncul gitu. Nah, di sini jadi Mbak juga menjelaskan kalau kalau ada masalah Mbak akan merasa lebih baik bisa menyelesaikan itu kalau nonton anime dulu gitu. Mbak juga karena sering nonton anime Mbak juga membuat Mbak itu jadi lebih mending sendiri gitu ya ditinggal nonton anime kayak gitu. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya. Oke, jadi Mbak ini sebenarnya mulai menyadari gitu ya kalau ada nih hal negatif yang ternyata datang dari situ ya, sebenarnya nggak terduga gitu kan. Oke, baik. Saya kira itu hobi aja, ternyata malah jadi Ternyata terlalu berlebihan juga nggak baik gitu ya. Dan untungnya Mbak menyadari, sudah menyadari, nggak terbawa arus terlalu jauh gitu. Oke, jadi kan yang tadi Mbak tuh ngerasa ini yang awalnya itu harusnya hobi, bikin seneng kayak gitu, buat Mbak itu lebih bisa refresh kayak gitu, ternyata malah membuat dampak negatif itu ya. Untungnya Mbak juga cepat menyadari sebelum terbawa terlalu jauh gitu. Ini nih Mbak, sejak kapan nih Mbak itu mulai menyadari, kan Mbak suka anime tuh pasti nggak barusan aja dong. Pasti Ya kan? Nah, sejak kapan ini Mbak itu menyadari kalau oh ini udah mulai nggak sepositif
itu mulai sadar. Tapi perilakunya itu sendiri sudah lama sekali, udah kayak menjalar kemana-mana, tapi saya baru sadar di September itu. Gitu sih. Oke, jadi kalau awal perilakunya tampak kayak gitu tuh udah lama ya? Iya, sudah lama sekali. Lama, tapi kalau sadar itu dari September gitu ya? Iya, jadi selama ini denial aja Kak. Kayak enggak kok, cuma nonton aja, cuma hobi lebay bergaul. Ternyata kok ada Kok bener bener. gitu. Bener. Nah, ini kan pasti masalahnya masih muncul saat ini kan, dimana Mbak Kani juga berusaha untuk melawan itu gitu, melawan hal negatifnya itu tadi. Nah, kalau permasalahan ini itu muncul gitu, kalau misalnya Mbak kan sadar ya kalau Mbak malas bersosialisasi terus nonton ini buat lockdown dan sebagainya gitu. Nah, kalau saat Mbak itu misalkan nih sekarang Mbak itu kayak gitu, nah Mbak kan sekarang udah nyadar ya kalau itu wah itu jelek gitu, kurang bagus. Nah, Mbak itu biasanya langsung kayak gimana? Apakah langsung berusaha kayak oh stop, aku mau nyoba sosialisasi aja apa gimana? Pasti pikiran untuk stop dan mau bersosialisasi itu pasti muncul di saya. Tapi untuk sekarang ya, itu cuma kayak ngomong aja Kak. Misalnya di tengah-tengah saya lagi nonton nih, kayak aduh harusnya aku bisa ngobrol ke orang aja gitu. Masalahnya kalau misal aku punya problem, harusnya aku cepet-cepet selesaiin kan. Tapi aku malah milih nonton anime dulu, seolah-olah anime itu tuh punya solusi buat aku, padahal nggak ada, aku cuma nyari alasan aja gitu. Meskipun aku udah sadar, tapi aku rasa aku tuh tetap melanjutin aja, tetap melanjutin nontonnya, padahal udah tahu itu salah gitu. Oke, jadi sebenarnya ya udah sadar ya sadar itu, tapi masih belum ada sesuatu yang dilakukan. Iya, actionnya belum ada action sekarang. Oke, nanti harapannya pulang dari sini bisa melakukan beberapa hal gitu ya. Oke. Kan ini tadi berarti Mbak Kena ini belum bisa mencoba mengatasinya, apa itu belum terlihat gitu ya. Jadi Mbak tapi Mbak udah menyadari sih itu udah lebih dari baik, iya lumayan. Nah, ini tadi kan masalahnya tentang coping mechanism dari anime yang ternyata makin parah, makin menjalar kemana-mana, lebih ke iya negatif gitu ya. Masalah tadi mau dinamai apa nih? Misal apakah si pendiam atau apa? Ini masalahnya dicoba diganti nama gitu loh. Apa ya? Jadi si penonton, si pembaca mungkin. Jadi si penonton gitu ya. Oke, masalahnya tadi si penonton gitu ya jadinya. Nah, situasi masalah si penonton ini muncul itu kan apakah menunggu Mbak itu ada di tengah-tengah lingkungan yang Mbak nggak kenal, atau emang cenderung muncul di mana aja nggak tentu, meskipun ada yang kenal terus Mbak juga tiba-tiba misalnya di samping ada orang nih. Nah, Mbak ya udah tetap aja nonton enggak atau nunggu kayak gimana baru keluarnya ini masalahnya? Kalau misal di posisinya lagi ada orang nih atau lagi di keramaian itu, ada yang diajak ngobrol, ada teman-teman saya gitu, saya lebih cenderung bilang kalau saya kangen nonton gitu. Kayak iya aku kangen nonton gitu, aku kangen nonton ini, kangen itu, tapi nggak yang ngeluarin HP langsung nonton gitu, enggak. Kecuali posisinya topik saya dengan orang itu sudah habis dan saya rasa nggak bisa lanjut nih, sudah saya keluarin bisa nonton anime. Padahal lagi nggak ada masalah, nggak, memang secara natural itu jadi waktu untuk free time saya, jadi suatu hal yang saya gunakan untuk free time. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ini tuh kalau di beberapa saat itu ada kalanya saat habis kehabisan topik gitu ya. Terus juga nggak yang selalu langsung nonton, tapi Mbak menyampaikan gitu ya secara verbal kalau duh kamu nonton, padahal juga baru selesai nonton beberapa saat yang lalu gitu. Ada nggak saat dimana Mbak ini berhasil mengendalikan
mengendalikan, maksudnya kayak tadi kan Mbak nonton tapi sadar aja nggak diam gitu. Ada nggak satu waktu gimana Mbak itu bisa mengendalikan kayak aduh nyadar nih udah matiin gitu? Ada Kak, itu biasanya waktu lagi di sekolah. Kan kadang sekolah ada jam kos ya Kak, Iya, jam betul. kosong. Jam kosong itu kalau misalnya saya sudah selesai belajar entah lewat podcast atau buku gitu, saya masih nonton. Terus kalau posisinya anak-anak lain lagi apa ya, misal lagi main, terus saya kan nggak nyadar, tiba-tiba kok sepi, ternyata pada keluar semua. Di situ saya langsung kayak ya kenapa nih, langsung saya matiin HP-nya, langsung saya tinggalin. Iya, saya cek dulu. Kalau mereka cuma lagi main biasa, ya sudah gitu kan. Kecuali kalau mereka ternyata ada urusan tapi nggak bilang ke saya, nah mau nggak mau saya harus berhenti dengan kegiatan nonton anime. Soalnya gak baik juga kalau nggak sadar soal lingkungan sekitar. Oke, jadi terakhir kali Mbak bisa mengendalikan itu saat di kelas itu tadi ya. Itu jangkanya sudah lama atau 1 mingguan ini atau gimana gitu? Nggak lama sih Kak, cuman hitungannya 1 bulan kemarin mungkin. Iya. Buat saya itu nggak lama. Jadi ini ya sedikit banyak itu Mbak sudah bisa mengendalikan gitu, meskipun ya sebenarnya itu kayak dorongan eksternal kita tanpa disadari gitu. Kalau lagi concerning banget itu saya pasti bisa buat berhenti. Kalau posisinya personal, menurut saya nggak perlu banget, ya sudah saya lanjut gitu. Oke, jadi Mbak ini pokoknya dari sosial gitu ya, dari eksternal itu tadi ya, kalau dari internal itu kurang bisa. Ini kurang bisa saya jadikan alasan untuk berhenti nonton. Oke. Di masalah ini ya Mbak itu pernah nggak punya orang gitu yang bisa membantu Mbak? Mungkin Mbak cerita terus orang yang ngasih masukan atau kayak gimana gitu? Oh ya, kalau ini kayaknya belum sih Kak, mereka nganggapnya kayak ya udah bercanda aja gitu. Jadi memang belum kita sama sekali Iya. ya, cuman baru di sini ini. Jadi nggak ada yang menganggap semua ini tuh beneran gitu ya. Iya, bercanda. Dibercandain juga sama mereka. Ya kayak itu tadi yang di awal Mbak sampaikan itu. Bergaul Ibu. Nah tadi itu kan Mbak berhasil menangani masalah ini kan meskipun sedikit dari itu tadi yang di sekelas itu. Selain itu ada lagi nggak yang pernah bisa juga, tapi mungkin dalam waktu yang jaraknya main lama lagi lebih lama dari itu kita? Enggak sih Kak. Selama ini saya dengar aja, nggak sadar. Jadi nggak ada cara yang buat berhenti gitu. Oke, karena ya semua orang juga nggak ada yang nganggapin itu sebagai masalah, jadi yang dipanggil makin kayak oh iya kayaknya nggak masalah deh. Dan itu juga nggak merugikan mereka gitu. Iya sih. Posisinya. Jadinya ya mereka juga itu nggak punya masalah, hanya candaan aja gitu. Kecuali posisinya kayak yang tadi saya lagi ngobrol sama orang lain. Saya etis ya Kak ya, kalau lagi ngobrol sayanya main HP gitu. Nah kalau itu kan memang itu merugikan. Selanjutnya itu berarti kan bisa mengatasi itu sekali tadi ya. Nah saat itu kan kayak kamu Mbaknya itu pergi keluar kelas kayak gitu kan, yang lihat teman-temannya kayak gitu. Saat itu apa perasaannya Mbak saat berhasil? Kan di situ Mbak kan nyadar, oh aku berhasil, nggak liatin dulu, aku kumpul dengan teman-teman gitu. Apa yang Mbak rasakan? Apakah ada bangga dikit atau kayak ya udah biasa aja atau gimana? Saya kira biasa aja sih Kak, karena balik lagi posisinya kalau memang ternyata nggak ada keperluan yang dibutuhkan dengan saya itu, saya balik lagi nontonnya. Jadi kayak itu keperluan datang kalau memang posisinya perlu. Kalau enggak ya sudah, saya biasa saja. Tapi ada nggak di mana memang posisinya memang butuh Mbak Kenan gitu di sana? Gitu. Ya kalau lagi yang butuh begitu saya ngerasa ya sudah, saya lega aja, saya bisa buat berhenti nonton. Not really bangga gitu enggak, kayak terus enggaknya kayak oh aku enggak, bisa. setidaknya bisa berhenti gitu. Berarti memang Mbak ini lebih butuh apa ya, dorongan eksternal gitu ya? Karena mungkin dari internal itu sudah ada tapi dari
itu tadi berusaha kayak enggak kok kayak gitu. Oke. Tadi kan Mbak bilang ya Mbak nggak ada bilang nggak ada cerita ini ke siapapun gitu. Tapi kalau Mbak cerita gitu ke siapa yang mungkin Mbak percaya, terus percaya juga kalau coping mechanism ini udah jadi masalah di dirinya Mbak gitu, kira-kira orang itu akan bangga nggak? Dan kalau boleh disebutkan gitu siapa gitu orangnya yang mungkin akan bangga gitu? Maksudnya kayak teman dekat gitu atau gimana gitu? Ada sih Kak, satu teman saya itu, tapi mungkin bukan bangga ya, dia lebih kayak bercanda dulu ke saya gitu, kayak ngajakin saya. Tapi kalau posisinya sudah makin serius, nanti dia kasih saran yang juga serius. Dia tahu posisinya mana yang bercanda, mana yang serius. Ada satu orang ini aja, kita sebut siapa? Kita sebut si CF. Kita sebut si CF. Tapi sampai sekarang itu belum tahu ya. Masih belum tahu. Tapi ini perkiraan orang yang akan tahu dan akan kayak memberikan reaksi. Selanjutnya nih saya mau tanya. Nah kan Mbak sudah punya masalah ini tuh kan udah lama ya. Terus baru menyadarinya hari ini, dan dari pengalamannya Mbak ini itu apakah Mbak itu bisa mempelajari sesuatu di dirinya Mbak gitu yang Mbak baru tahu karena adanya masalah ini? Mungkin yang bisa saya pelajari dari diri saya itu, saya tidak begitu peduli dengan faktor internal diri sendiri. Maksudnya kalau misal saya merasa nggak nyaman atau apa gitu, ya saya nggak peduli gitu. Saya lebih peduliin rasa nggak nyamannya orang, kayak keperluannya orang daripada keperluannya saya sendiri. Karena di sini pun saya khawatir soal bersosialisasinya ini, khawatir soal persepsi orang ke saya, bukan diri saya sendiri, bukan ruginya ke saya gitu loh. Tapi gimana caranya biar orang-orang ini nggak mandang negatif ke saya. Jadi itu sih yang saya temukan dari ini. Oke, jadi Mbak jadi menyadari kalau ternyata Mbak itu lebih memperhatikan, lebih apa ya, lebih memandang semua itu dari bagian eksternal gitu, dari sudut pandang orang lain. Iya. Gimana? Jadi kurang, kalau ada dari dirinya yang memberikan isyarat atau apa itu nggak dihiraukan. Oke, itu yang dipelajari sejauh ini itu ya. Sejauh ini aja. Oke. Lalu ini tadi kan Mbak sudah ada cerita tentang permasalahan, Mbak juga satu kali kayak gitu bisa melawan itu meskipun secara tidak sengaja gitu. Nah, kedepannya nih cerita baru apa yang ingin dijalani Mbak? Maksudnya kedepannya kalau mau pengen perubahan tuh pengen perubahannya kayak gimana gitu? Nah, mau perubahannya untuk lebih bisa mengontrol diri sendiri sih Kak. Dan mungkin lebih percaya untuk cerita ke orang lain dibandingkan menghabiskan waktu dengan nonton anime gitu. Dan ujung-ujungnya jadi memiliki apa ya, perasaan sayang yang berlebih ke karakter dimensi gitu Kak. Karena saya merasa lebih percaya mereka daripada orang asli gitu. Karena ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain Kak, saya cerita apa juga mereka nggak bisa tahu gitu. Itu sih yang saya harapkan. Oke, jadi ini tadi berarti kedepannya pengen bisa lebih kontrol diri gitu ya, lalu juga ingin lebih bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu daripada menghabiskan waktu buat nonton kayak gitu. Siapa nih orang yang ingin Mbak ceritain, ingin Mbak kasih tahu tentang rencana perubahannya Mbak ini, yang bisa jadi support sistemnya Mbak kayak gitu? Oh, kalau ini sih masih belum ya Kak, saya kira masih belum ada yang ingin saya ceritakan. Tapi kalau posisinya sudah benar-benar serius banget, saya bakal cerita ke si CAT itu tadi. Iya, dia aja. Jadi itu nunggu yang memang Mbak udah ngerasa yang separah banget gitu ya. Kalau belum, jadi Mbak akan tetap sedih. Iya. Oke. Lalu langkah-langkah apa nih yang Mbak ngerasa Mbak bisa lakukan buat ini, buat ngasih perubahan-perubahan
step-stepnya? Mungkin yang paling utama saya harus hapus berurutan videonya yang saya ekspresikan. Harus saya hapus karena kalau misalnya saya mau nonton tapi posisinya nggak ada videonya, saya nggak bisa nonton kan. Iya. Apalagi kalau tidak ada kuota atau wifi itu yang bisa dipakai untuk nonton, saya yakin saya tidak bisa nonton meskipun saya ingin gitu. Jadi mau nggak mau saya bakal bersosialisasi, mau nggak mau saya bakal ngomong ke orang lain dan nyelesain masalahnya langsung tanpa ditunda-tunda nonton kayak gitu. Oke, jadi ini tadi yang pertama gitu, yang paling utama gitu ya, Mbak. Harus saya hapus dulu. Dihapus dulu videonya. Perkara nanti dijual lagi apa enggak? Terserah. Nanti. Pokoknya dihapus dulu. Mm-mm. Dihapus dulu. Kalau ini kan langkah yang awal. Pertama banget. Nanti kalau ini sudah bisa berjalan, yang kedua apa? Yang Mbak rasa ya sesuai dengan kemampuannya Mbak ya. Gitu. Yang kedua mungkin saya kantongi dulu ponsel saya supaya tidak mendistrak kalau saya ngomong sama orang lain, atau mungkin saya nyalain mode do not disturb gitu supaya nggak ada kayak notif dari aplikasi itu atau apa yang ngingetin saya sama tontonan. Jadi saya bisa fokus untuk berbicara dengan orang lain, bergaul. Oke, jadi pokoknya yang nggak terlihat gitu ya, Iya. terus dinyalakan juga yang dari stop itu. Lalu apakah ada lagi Mbak yang ketiga atau Mbak merasa yang dekat-dekat ini baru 1 sama 2 ini aja yang bisa dilakukan gitu? Baru satu ini aja, satu dua ini aja. Oke, ini tadi kan Mbak sudah bisa, sudah tanya terkait apa yang Mbak pelajari tadi dengan Mbak dari permasalahan ini gitu kan, terus cerita baru yang ingin dilakukan yaitu Mbak ingin untuk mengontrol diri, terus juga bisa bercerita bersosialisasi dengan orang-orang, lalu orang yang ingin diberitahu perubahannya itu nunggu udah berapa baru ke yang temannya CF tadi ya. Dan langkah-langkahnya tadi Mbak ini menghapus downloadan video dan juga menjauhkan handphone lah, terus diaktifkan tambah notifikasi itu. Nah, sekarang saya boleh minta tolong Mbak untuk menuliskan ulang di sini gitu terkait itu tadi. Mbak boleh menulis singkat ataupun panjang, terserah. Tentang isu yang tadi. Iya, isinya yang tadi. Jadi yang Mbak paham tadinya Mbak dari sini, terus kedepannya apa yang mau dilakukan. Tentang konselingnya kakak atau topiknya. Dari ini tadi yang bagian mulai kamu bisa memahami apa dari permasalahan ini. Kalau ada yang bisa ditanyakan.
enggak. Baik, saya terima kasih. Yang sudah saya tulis. Nah, ini tadi kan Mbak sudah menulis gitu ya. Menulis isi-isinya dari apa yang Mbak pahami juga dari dunia Mbak dalam masalah ini. Nah, ini kalau nih misal Mbak ini disuruh buat nulis surat buat diri sendiri gitu, apa yang ingin Mbak tulis gitu? Yang ingin saya tulis Seperti sampaikan ke dirinya Mbak sendiri gitu. apa ya, mungkin saya mau ikut bercandain diri sendiri, kayak nyindir diri sendiri. Kenapa bersosialisasi aja susah sih? Iya kan, maksudnya kalaupun saya dapat teguran dari menyelesaikan masalah itu konsekuensi kan ya. Dan ya mau dihindarkan gimana pun juga ujung-ujungnya tetap bakal kejadian. Jadi daripada saya mundur-mundur waktu, harusnya saya tuh bisa lebih cepetin aja. Kalau kamu mau nonton anime dengan lebih tenang lagi, ya harusnya rasain dulu gitu kata saya. Iya, kayak pernah ada masalah dan sebagainya gitu. Iya, biar tenang, biar nggak ada teguran dari orang lain gitu. Oke, jadi kalau Mbak bisa menyerah diri sendiri, Mbak ini pengen bilang kalau ya kalau ada masalah apa itu diselesaikan dulu gitu, biar kalau nanti pengen nontonin apa itu Bebas, nggak ada tanggungan. Iya gitu. Lalu ini kan tadi kita udah berproses ya, ini ada Mbak juga menjawab banyak pertanyaan, Mbak juga menyadari Mbak bisa mengendalikan masalah ini satu kali itu kayak gitu. Nah, ada nggak perasaan bangga meskipun mungkin memang nggak yang bangga banget gitu ya? Nah, apa nih yang paling bikin Mbak itu senang gitu selama proses ini? Apakah saat Mbak menyadari ternyata Mbak itu pernah bisa mengatasi masalah ini, atau saat Mbak menyadari kalau oh aku sama ini denial atau gimana nih yang paling Mbak merasa bangga gitu nantinya Mbak? Mungkin yang bisa saya banggakan itu fakta kalau meskipun ini juga jadi masalah, tapi ada beberapa kali coping mechanism itu benar-benar jadi motivasi saya, kayak alasan kenapa saya buat tetap melanjutin hari itu gimana itu biar lebih produktif lagi. Memang ada banyak inspirasi dari karakter-karakter tersebut, kayak cita-cita saya beberapa kali ada yang ditemukan karena mereka gitu. Itu yang bisa saya senangi dari menonton. Oke, jadi Mbak itu merasa bangga, senang gitu ya, karena meskipun ini tadi Mbak datang ke sini sebagai masalah, pastinya itu kan negatif ya, tapi ada positifnya yang bikin Mbak itu tetap bisa menjalani hari termotivasi. Mbak juga bisa menemukan kayak cita-cita tadi gitu kan dari situ, meskipun secara tidak langsung. Kalau Mbak disuruh ngasih pesan buat dirinya Mbak di masa depan, apa yang ingin Mbak sampaikan di saat ini? Saya pribadi untuk sekarang ya, saya sedikit ada terkena pengaruh oleh satu karakter yang pintarnya sangat amat luar biasa itu. Nah, ada nih suatu keinginan yang ingin saya capai di masa depan. Kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk ngomong, saya mau tanya ke dia, udah bisa kecapai belum? Udah bisa kecapai belum? Katanya mau menjalani hidup yang bisa dibanggain kuliah gitu. Jadi terkait keinginannya gitu ya, di masa depan Mbak pengen tanya udah tercapai belum gitu. Kalau belum kecapai nggak usah dibales. Harusnya kalau udah aja. Harapannya Mbak buat kehidupannya Mbak ke depannya, yang pasti yang buat memotivasi Mbak juga ya, biar bisa selesai dari masalah ini gitu. Harapan untuk yang kedepannya, untuk yang kedepannya saya mau mungkin orang-orang dapat lebih menganggap kalau kebiasaan ini tuh bukan suatu hal yang bercanda gitu loh. Kayak oke, itu lucu, it's all funny, sampai tiba-tiba saya ngedown dan yang bisa saya lakuin cuma nonton itu doang. Kayak semua orang saya push, kayak saya bikin kerangka sendiri yang di dalamnya isinya cuma saya sama karakter
muncul kecuali sudah sampai di posisi seperti itu. Oke, jadi Mbak ingin membuat orang-orang itu bisa lebih paham ya bahwa terkadang ada candaan atau omongan mereka yang sebenarnya Bisa kalau sekali jadi dua kali itu biasa, tapi kalau keseringan itu juga bisa membuat efek yang negatif ke orang lain kayak gitu. Sampai sini saya tuh sangat merasa bangga banget ya sama Mbak, karena yang pasti dari masa Mbak denial sampai akhirnya memutuskan untuk konseling itu pasti sudah melalui banyak pemikiran gitu ya, aduh konseling nggak kayak gitu, butuh nggak ya pertolongan kayak Iya, gitu. soalnya topiknya lucu Kak. Ini topik itu menurut saya itu nggak ada yang lucu ya, karena setiap orang itu punya batasan beda-beda ya, dimana kalau mungkin Bagaimana menjalani harinya masing-masing. di A itu bisa, itu nggak apa-apa, tapi di B itu udah bisa jadi tuh, aduh masalah terburuknya kayak Buat gitu. si A itu normal, buat si B itu nggak normal. Iya. Saya juga mau menyampaikan itu ya, tadi masanya Mbak ini tentang coping mechanism dari maintaining yang ternyata membuat Mbak itu menarik diri gitu dari sosialisasi kayak gitu, jadi Mbak juga jadi enggak langsung menyelesaikan permasalahan kalau lagi ada gitu, dan Mbak itu menyadari dan Mbak datang ke sini, Mbak sudah merumuskan beberapa cara gitu biar Mbak tanda sebagai Mbak itu memang mau berubah gitu, nggak cuma sekedar mau cerita aja gitu, mau berusaha. Terus Mbak juga menyadari kalau dari masalah yang memang negatif ini ada loh sisi baiknya, ternyata Mbak itu nyadar ternyata aku kurang perhatikan kalau diri sendiri ngasih sinyal apapun itu udah kayak dianggap gitu loh. Sampai sini Mbak, perasaannya gimana? Apakah dari awal sampai sekarang saat ini apakah ada perubahan perasaan? Ada cukup leganya sih Kak, karena kalau cerita ke orang lain, mau nggak mau saya pribadi sih merasa lebih lega saja. Karena dengan sharing ke orang lain juga bebannya tidak yang separah itu ya Kak. Jadi mungkin saya bisa lebih bersyukur mungkin sebutannya. Iya, pokoknya Mbak itu ngerasa lebih lega tadi ya, udah bisa cerita ke orang, dan pastinya Mbak yang nggak takut orangnya ngejudge atau gimana gitu kan ya. Makanya bedanya konseling sama cerita biasa di sini. Iya, ini salah satunya. Tadi kan Mbak juga udah merumuskan 2 hal atau 3 hal itu tadi, berarti Mbak sudah tahu kan yang mana dan mau dilakukan gitu. Kira-kira Mbak akan melakukannya itu sejak kapan nih? Akan melakukannya. Mungkin saya lakukan hari ini bisa, hari ini atau besok itu bisa. Secepatnya gitu. Secepatnya. Benar-benar memang bertekad untuk Ya, saya perlu. Iya, perlu Mbak merasa sudah tidak denial lagi nih. Iya. Sudah benar-benar sadar. Oke, ini tadi juga kita akan melihat perkembangannya Mbak ya di pertemuan selanjutnya, di sesi selanjutnya yang Mbak kita setuju ini. Mbak kosongnya itu di tanggal berapa atau mungkin berapa minggu lagi? Kalau disebut kosongnya ya Kak, saya punya banyak waktu kosong. Tapi kalau mau melihat perkembangannya, saya rasa nggak bisa dalam waktu dekat. Mungkin bulan depan saja. Jadi untuk biar kelihatannya tuh nggak cuma sedikit gitu, biar semakin signifikan. Oke, bagus. 1 bulan lagi gitu ya, jadinya di bulan Januari gitu. Oke, baik. Lalu bagaimanapun meskipun di sini saya juga membantu Mbak menemukan cara-cara buat bisa selesai masalah ini, tapi berhasil atau tidak itu tetap dari dirinya Mbak sendiri ya, sebagaimana sejauh mana, sedekat mana Mbak itu mau melakukan ini gitu. Tadi kan yang merancang juga Mbak sendiri, jadi sesuai dengan kemampuannya Mbak gitu. Kalau Mbak bisa konsisten, berarti juga makin cepat selesai seperti itu. Kalaupun misalkan kita 1 minggu, masih 1 bulan lagi ya sebenarnya. Kalau ada kesusahan di tengah-tengahnya, jangan ragu buat hubungi
menghubungi saya kayak gitu, saya juga pasti akan balas secepatnya seperti itu. Ini apakah ada yang mau disampaikan lagi sama Mbak Kenan? Oh, saya rasa sudah cukup segitu sih Kak. Oke, sudah cukup ya, sudah sesi ini sudah cukup lah ya, sudah nggak ada lagi ya. Ini saya akan memberikan sertifikatnya ini untuk Mbak Kenan karena Mbak Kenan sudah mau mencoba berubah seperti itu ya. Itu juga bisa dilihat untuk salah satu mungkin saat Mbak Kenan lagi nggak pengen konsisten, tapi lagi down, Mbak bisa lihat itu. Oh di situ, ya ternyata aku sedekat itu saat main konseling seperti itu untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Sepertinya ini sudah sekitar 35 menit mungkin, sehingga kalau tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, konseling kali ini bisa ditutup seperti itu. Terima kasih karena Mbak sudah sudah mau menyadari, sudah mulai itu tadi. Mbak juga mau datang ke sini mencari bantuan seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Semoga diberi kelancaran, segera cepat juga ada perubahan yang baik gitu. Terima kasih. Sepertinya sudah dicukupkan di sini saja.